Pada pertemuan hari ini, yang akan kita bahas yaitu teknik pendokumentasian naratif dan flowsheet. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian dari dokumentasi. Dokumentasi adalah pencatatan dan pelaporan data yang bermakna. Dalam melakukan pendokumentasian, diperlukan teknik pendokumentasian yang tepat agar hasil pendokumentasian bisa sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu manfaat dari dokumentasi kebidanan yaitu sebagai alat komunikasi. Tentu saja, sebagai alat komunikasi berarti dokumentasi harus dibuat atau ditulis dengan jelas, sesuai dengan teknik pendokumentasian yang benar. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik dokumentasi, di mana teknik dokumentasi ini ada dua. Yang pertama yaitu teknik dokumentasi naratif, dan yang kedua yaitu teknik dokumentasi flowsheet atau checklist. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang teknik dokumentasi naratif. Pengertian dari teknik dokumentasi naratif atau Narrative Progress Notes merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi. Teknik naratif merupakan teknik yang paling sering digunakan dan yang paling fleksibel. Ada lagi pengertian menurut Fauzia, Afroh, dan Sudarti menyebutkan bahwa teknik dokumentasi naratif merupakan bentuk dokumentasi tradisional. Teknik ini yang paling lama digunakan sejak dokumentasi pelayanan kesehatan dilembagakan dan paling fleksibel serta sering disebut sebagai dokumentasi yang berorientasi pada sumber atau source oriented documentation. Pencatatan naratif adalah catatan harian atau format cerita yang digunakan untuk mendokumentasikan sebuah peristiwa asuhan kebidanan pada pasien yang terjadi selama jam dinas. Naratif adalah paragraf sederhana yang menggambarkan status pasien, intervensi, dan pengobatan serta respon pasien terhadap intervensi. Karena suatu catatan naratif dibentuk oleh sumber asal dari dokumentasi, maka sering dirujuk sebagai dokumentasi berorientasi pada sumber. Sumber atau asal dokumen dapat dari siapa saja, baik petugas kesehatan yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Setiap narasumber memberikan hasil observasinya, menggambarkan aktivitas dan evaluasinya yang unik. Cara penulisan ini mengikuti dengan ketat urutan kejadian atau kronologis. Biasanya, kebijakan institusi menggariskan siapa yang mencatat atau melaporkan apa, bagaimana suatu akan dicatat, dan harus dicatat di mana. Jika ditulis dengan benar, catatan naratif ini berisi masalah pasien, intervensi, dan respon pasien terhadap intervensi. Pencatatan naratif juga berguna pada situasi darurat, sehingga bidan dapat dengan cepat dan mudah mendokumentasikan kronologis kejadian dari pasien. Catatan naratif ini juga membantu bidan melakukan interpretasi terhadap setiap kejadian pasien secara berurutan, memberi kebebasan bidan untuk memilih cara menyusun sebuah laporan, sederhana untuk melaporkan masalah, kejadian, perubahan intervensi, dan evaluasi pasien. Keuntungan dari dokumentasi naratif. 1. Membuat dokumentasi yang kronologis sehingga membantu menginterpretasikan atau menafsirkan secara berurutan dari kejadian asuhan atau tindakan yang dilakukan. Setiap masalah minimal ditulis 1 kali, setiap giliran jaga, dan setiap masalah diberi nomor sesuai waktu yang ditentukan. 2. Memberi kebebasan kepada petugas atau bidan untuk memilih dan mencatat bagaimana informasi yang akan dicatat menurut gaya yang disukainya. Catatan menunjukkan kredibilitas profesional.
3. Format menyederhanakan proses dalam mencatat masalah, kejadian perubahan, intervensi, reaksi pasien, dan outcomes atau proses pencatatan sederhana. 4. Mudah ditulis dan sudah dikenal bidan. 5. Bila ditulis secara tepat, dapat mencangkup seluruh kondisi pasien. 6. Mudah dikombinasi dengan model. Berikut kerugian dari dokumentasi naratif. 1. Menyebabkan data yang didokumentasikan menjadi rancu, berlebihan, atau kurang bermakna. 2. Sulit untuk mencari sumber masalah tanpa melihat kembali dari awal pencatatan. 3. Data yang dicatat tidak secara mendalam, hanya informasi yang umumnya saja. 4. Kemungkinan terjadinya fragmentasi kata-kata yang berlebihan. Kata yang tidak berarti, pengulangan dibutuhkan dari setiap sumber sehingga terjadi tumpang tindih. 5. Membutuhkan waktu yang panjang untuk menulis dan membaca catatan tersebut. 6. Pencatatan yang tidak terstruktur dapat menjadikan data simpang siur. 7. Terkadang sulit untuk memperoleh kembali informasi tanpa mereview catatan tersebut. 8. Memerlukan review catatan dari sebagian sumber untuk menentukan kondisi pasien secara keseluruhan. 9. Pencatatan terbatas pada kemampuan bidan dalam mengungkapkan data yang diperoleh. 10. Urutan kejadian atau kronologis dapat menjadi lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang berhubungan mungkin tidak didokumentasikan di tempat yang sama. Pedoman penulisan dokumentasi naratif. Menurut Muslihatun, Mutlilah, dan Setiawati. 1. Menggunakan istilah standar, misalnya pengkajian data, diagnosis, tujuan asuhan kebidanan, rencana, implementasi, dan evaluasi. 2. Mengikuti tahap-tahap berikut, yaitu pengkajian data pasien, identifikasi masalah dan kebutuhan asuhan, rencana dan pemberian asuhan, evaluasi respon pasien terhadap asuhan medis dan kebidanan, pengkajian ulang untuk melengkapi seluruh dari proses. 3. Menulis, memperbaiki, dan menjaga rencana asuhan sebagai bagian dari laporan. 4. Membuat diagnosis secara periodik, memonitor kondisi fisik dan psikis pasien, asuhan kebidanan, antara lain melaksanakan advis dokter, KIE, dan perkembangan pasien. 5. Melaporkan evaluasi setiap saat, antara lain pada saat pasien masuk, dirujuk, pulang, atau jika terjadi perubahan. 6. Penting sekali untuk diingat, dalam teknik pencatatan naratif tidak boleh meninggalkan bagian atau jarak yang kosong. Berikan garis yang melewati bagian yang kosong tersebut dan berikan inisial nama bidan yang melakukan pencatatan. Pedoman penulisan dokumentasi naratif menurut Fauziah, Afroh, dan Sudarti. 1. Gunakan batas-batas standar. Di sini maksudnya adalah ketika menuliskan pendokumentasian naratif harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya, menggunakan huruf besar di awal kalimat, menggunakan istilah yang lazim digunakan. 2. Ikuti langkah-langkah proses asuhan. Maksudnya di sini adalah ketika mendokumentasikan harus sesuai dengan langkah-langkah proses asuhan yang meliputi pengkajian, analisa data, perencanaan, tindakan atau implementasi, dan evaluasi. 3. Buat suatu periode waktu tentang kapan petugas melakukan tindakan. Maksudnya di sini adalah harus ada keterangan waktu yang berupa hari, tanggal, dan jam saat melaksanakan suatu tindakan atau prasat, serta tanda tangan bidan yang telah melaksanakan tindakan tersebut. 4. Catat pernyataan evaluasi pada waktu khusus. Maksudnya di sini adalah ketika menuliskan evaluasi, harus menyertakan kapan evaluasi tersebut dilakukan dan dituliskan, meliputi hari, tanggal, dan jam, serta tanda tangan bidan yang telah melaksanakan evaluasi.
6 bagian pendokumentasian dengan teknik naratif. 1. Lembar penerimaan, yaitu lembar yang biasanya berisi tentang kapan pasien masuk rumah sakit, identitas pasien, alasan masuk rumah sakit. 2. Lembar muka. 3. Lembar instruksi dari dokter, yaitu lembar yang berisi tentang segala sesuatu yang diinstruksikan oleh dokter untuk pengobatan dan perawatan pasien, misalnya tindakan medis dan terapi dokter. 4. Lembar riwayat penyakit, yaitu lembar yang berisi tentang riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien dan keluarga, biasanya riwayat penyakit yang dianggap berat dan riwayat penyakit keturunan. Contohnya di sini yaitu penyakit jantung dan diabetes mellitus dan masih banyak lagi yang lainnya. 5. Lembar catatan perawat atau bidan, yaitu lembar yang berisi asuhan keperawatan atau kebidanan yang direncanakan maupun yang sudah dilakukan kepada pasien oleh bidan atau perawat, beserta hasil evaluasi dari asuhan tersebut. 6. Lembar catatan lainnya. Contohnya yaitu lembar catatan fisioterapi dan lembar hasil dari laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan naratif. 1. Pakai terminologi yang lazim dipakai, misalnya pengkajian, perencanaan, diagnosa, prognosa, evaluasi, dan sebagainya. 2. Dalam pencatatan, perhatikan langkah-langkah. Kumpulkan data subjektif, data objektif, kaji kebutuhan pasien, dan tentukan diagnosa, prognosa. Kemudian buat perencanaan asuhan dengan memberi batasan waktu untuk pencapaian hasil yang diprediksi atau perkembangan yang diharapkan atau waktu untuk evaluasi. Laksanakan rencana itu dan perhatikan perkembangan pasien atau responnya terhadap tindakan kebidanan atau keperawatan. Kemudian, lakukan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kaji ulang seluruh proses dan revisi rencana kalau dinilai itu perlu. 3. Tulis, perbaiki, atau sempurnakan dan pertahankan rencana asuhan sebagai bagian dari catatan Anda. 4. Buat penilaian Anda secara periodik dan monitor kondisi fisik dan psikologis pasien dan tindakan perawatan, misalnya melaksanakan rencana medik atau dokter, penyuluhan pasien, dan perkembangan pasien. 5. Catat semua pernyataan evaluasi pada saat tertentu, misalnya waktu masuk, pindah pulang, atau pada saat adanya perubahan situasi atau kondisi. Contoh pencatatan naratif tanggal 12 Mei 2004 di KIA Puskesmas. Ibu Yanti hamil yang kedua kalinya. Yang pertama lahir di dukun. Anak sekarang umur 2,5 tahun, sehat. Waktu lahir ada perdarahan, tidak banyak. Kata dukun itu biasa. Sejak Januari 2004 tidak menstruasi. Desember 2003 masih dapat, hanya 3 hari. Biasanya 5 hari. Sekarang masih mual, kadang muntah. Tidak ada mules-mules, hanya kadang-kadang rasa kencang di bagian perut bawah. Ibu tidak bekerja di luar rumah, kadang membantu ke sawah, masak, mencuci pakaian dilakukan sendiri, menyusui anak pertama sampai umur 2 tahun. Suami tani, tamat SD, tinggal serumah dengan kedua orang mertua. Pengertian teknik dokumentasi flowsheet atau checklist atau lembar alur. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wildan dan Hidayat, teknik dokumentasi flowsheet atau lembar alur adalah bentuk catatan perkembangan aktual yang dirancang untuk memperoleh informasi dari pasien secara spesifik menurut parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Flowsheet memungkinkan petugas untuk mencatat hasil observasi atau hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif, termasuk data klinik pasien.
Flowsheet merupakan cara tercepat dan paling efisien untuk mencatat informasi. Selain itu, tenaga kesehatan akan dengan mudah mengetahui keadaan klien hanya dengan melihat grafik yang terdapat pada flowsheet. Flowsheet atau checklist biasanya lebih sering digunakan di unit gawat darurat. Sementara itu, Fauziah, Afroh, dan Sudarti menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, bidan dituntut untuk memberikan asuhan kebidanan dan mendokumentasikannya. Banyak sekali waktu yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan semua asuhan yang telah diberikan oleh seorang bidan. Untuk mengurangi beban dan banyaknya waktu yang dibutuhkan bidan dalam melakukan pencatatan secara naratif, dibuatlah teknik pencatatan lembar alur. Lembar alur atau flowsheet atau checklist ini digunakan untuk mengumpulkan hasil pengkajian data dan mendokumentasikan implementasi kebidanan. Jika lembar alur ini dipergunakan dengan tepat, maka akan banyak menghemat waktu bidan untuk mencatat. Pendokumentasian hasil pengkajian data dan asuhan yang bersifat rutin akan menghabiskan banyak waktu bidan. Data yang bersifat rutin ini dapat didokumentasikan secara ringkas dengan menggunakan lembar alur. Penting di sini untuk tidak menulis ulang data di lembar alur ke dalam catatan perkembangan, karena sama saja hal ini akan mengabaikan tujuan pembuatan lembar alur dan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Tujuan pencatatan menggunakan teknik lembar alur atau flowsheet. 1. Untuk kecepatan dan efisiensi pendokumentasian data dan asuhan. 2. Menggabungkan data yang jika tidak dikumpulkan akan tersebar dalam rekam medis pasien. 3. Mempermudah kontinuitas dari asuhan. 4. Mengurangi duplikasi dalam pencatatan. 5. Melindungi aspek legal pasien dan bidan. 6. Dapat melakukan pengkajian data pasien dengan cepat. 7. Mudah membandingkan data pasien dan mendokumentasikan informasi yang akan digunakan dalam mengevaluasi keefektifan dari asuhan. Keuntungan dari teknik dokumentasi flowsheet. Berdasarkan pendapat Muslihatun, Mutlilah, dan Setiawati, keuntungan teknik pendokumentasian flowsheet adalah 1. Meningkatkan kualitas pencatatan observasi. 2. Memperkuat aspek legal. 3. Memperkuat atau menghargai standar asuhan. 4. Menjadikan dokumentasi kebidanan lebih tepat. 5. Mengurangi fragmentasi data pasien dan asuhan. 6. Membatasi narasi yang terlalu luas. Sedangkan menurut Fauziah, Afroh, dan Sudarti, keuntungan dari dokumentasi flowsheet di sini adalah 1. Meningkatkan kualitas catatan. 2. Lebih mudah dibaca. 3. Memperkuat standar asuhan. 4. Dokumentasi lebih tepat. 5. Mengurangi adanya fragmentasi data mudah diperoleh. 6. Memungkinkan untuk melakukan perbandingan data beberapa periode. 7. Informasi yang dicatat benar-benar yang bermanfaat dan legal. 8. Narasi sedikit. Lalu, untuk kerugian dari teknik dokumentasi flowsheet, menurut Muslihatun, Mutlilah, dan Setiawati, kerugian utama dari teknik pendokumentasian flowsheet ini adalah 1. Catatan medik pasien menjadi lebih banyak, sehingga menimbulkan masalah pada saat penggunaan dan penyimpanan. 2. Potensial terjadi duplikasi catatan, antara lain catatan perawatan di ruang ICU dan catatan pengobatan. 3. Desain ini memungkinkan adanya bagian yang tidak diisi. Bagian yang kosong ini potensial menimbulkan kesalahan saat melakukan interpretasi
dan memunculkan tanda tanya. 4. Keterbatasan ruang untuk melakukan pencatatan secara menyeluruh terhadap kejadian luar biasa. 5. Adanya penolakan terhadap penggunaan model flowsheet. Sedangkan menurut Fauziah, Afroh, dan Sudarti, kerugian dari dokumentasi flowsheet di sini adalah 1. Memperluas catatan medik dan menciptakan penggunaan penyimpanan. 2. Memungkinkan duplikasi data, rancangan, dan format. 3. Tidak ada ruang untuk pencatatan tentang kejadian yang tidak biasa terjadi. Dan bertahan untuk menggunakan lembar alur. Pedoman penulisan dokumentasi flowsheet. 1. Perhatikan dan ikuti petunjuk penggunaan format khusus. 2. Lengkapi format dengan kata kunci. 3. Gunakan tanda checklist atau tanda silang pada waktu mengidentifikasi bahwa parameter telah diobservasi atau diintervensi. 4. Jangan tinggalkan lembar checklist dalam keadaan kosong. Tulis 0 untuk mengidentifikasi bahwa parameter tidak diobservasi. 5. Tambahan uraian secara detail jika diperlukan. 6. Pertahankan agar letak lembar alur tepat di lokasi yang tersedia atau rekam medis. 7. Beri tanda tangan dan nama jelas pemberi asuhan. 8. Dokumentasikan waktu dan tanggal data masuk. Desain dan bagian umum dalam flowsheet. 1. Kolom untuk nama petugas yang melakukan pemeriksaan atau tindakan. 2. Hasil pengkajian, komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE, observasi, tindakan, dan lain-lain. 3. Hasil observasi atau intervensi khusus. 4. Nama pasien, waktu, yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, nama bidan, dan tanda tangan. 5. Hanya menuliskan judul tindakan, sedangkan penjabaran lebih lanjut diuraikan secara narasi. Misalnya, mengobati luka bakar, ganti balutan, lihat pada catatan perkembangan. Anjuran umum merancang dokumentasi flowsheet. 1. Tentukan seberapa banyak ruangan yang diperlukan untuk isi format. 2. Rancang sebuah format yang mudah dibaca dan digunakan. 3. Tentukan apakah format tersebut akan digunakan secara vertikal atau horizontal. 4. Gunakan huruf yang dicetak tebal dan miring untuk menaikkan judul bagian atau informasi penting lainnya. 5. Pertimbangkan untuk memberi jarak antar informasi. 6. Tentukan apakah format tersebut akan lebih dari satu halaman. 7. Pertimbangkan apakah informasi dalam format tersebut akan dikomunikasikan antar bagian. 8. Sediakan lembar alur kosong untuk masing-masing pasien, agar kemungkinan individualisasi data dan pendokumentasian asuhan pada pasien. 9. Jika catatan perkembangan multidisiplin tidak digunakan, pertimbangkan pemberian ruang kosong untuk catatan-catatan tersebut di halaman baliknya lembar alur tersebut. 10. Pertahankan struktur dasar format lembar alur untuk menggambarkan standar asuhan yang diberikan kepada pasien adalah sama. 11. Berpikir global saat membuat atau merevisi sebuah format. Hindari merancang format tanpa berkonsultasi ke profesi atau unit lain. 12. Libatkan staf sistem informasi komputer untuk meninjau ulang konsep lembar alur. 13. Dapatkan masukan dari anggota staf yang akan menggunakan format tersebut. 14. Lakukan koreksi awal secara cermat terhadap format yang telah dibuat. 15.
Harus disadari bahwa pembuatan dan penerapan format lembar alur membutuhkan waktu yang lama, sehingga perlu alokasi waktu yang cukup. Nah, demikian tadi penjelasan dari dokumentasi flowsheet, dan di sini akan diperjelas lagi dengan beberapa contoh dari dokumentasi flowsheet. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Ada activity daily living atau ADL. 2. Kebutuhan terhadap bantuan bidan. 3. TTV atau tanda-tanda vital. 4. Keseimbangan cairan, intake dan output. 5. Nutrisi. 6. Pengkajian kulit. 5. Review sistem tubuh. Dan 8. Hasil dari laboratorium. Bisa cek kadar gula darah dan urin. Demikian tadi penjelasan dari teknik dokumentasi. Terima kasih, semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua.